Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar wa ba'd. Baik, sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, terutama kita dipilihkan di atas jalan yang hak, ala tariqis shawab, wa ala manhajis salaf. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kita istiqamah di atas jalan ini. Dan Nabi mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Saya dan antum dan semua kita tergantung nanti di akhir pada saat kita diwafatkan. Oleh karena itu dalam ayatnya jelas, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Ada iskal di kalangan sebagian sahabat, bagaimana kita nggak boleh meninggal sementara yang mengatur meninggal adalah Allah Ta'ala. Maksudnya ayat ini adalah sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas, usahakan kita menjaga keimanan sampai kita diwafatkan. Bagaimana caranya? Ada 3 hal yang perlu diingat. Pertama adalah an yuta'a fala yu'sa. Usahakan setiap saat kita taat dan jangan maksiat. Saya dan antum berusaha untuk mentaati Allah setiap saat dan jangan bermaksiat. Yang kedua, wa an yushkara fala yukfar. Hendaknya kita selalu bersyukur dan jangan kufur. Usahakan kita selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dan jangan kufur. Dan yang ketiga adalah wa an yudhkara fala yunsa. Janganlah atau hendaklah seorang selalu ingat Allah dan jangan melupakan walaupun sebentar. Dengan 3 bagian ini, insya Allah kita akan mendapatkan yang disebutkan kata Abdullah bin Abbas, takwa yang haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Maka insya Allah dengan ini juga seorang akan meninggal dalam keadaan mukmin. Nah, pembahasan kita yang telah lewat masih di hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa Allah, yang beliau adalah Ibnu Qais, dan beliau adalah seorang Ansar atau Al-Ansari Al-Khajraji. Kemudian syahida Badran, beliau seorang yang ikut di perang Badar. Bahkan dikatakan di sini wa huwa Ubadatu bidhammil ain, ya Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khajraji. Kunyahnya adalah Abu Walid, syahida Badran wa ma ba'daha. Dia adalah orang yang ikuti perang Badar dan perang-perang setelahnya. Kadzalika syahida Al-Aqabah Al-Ula wa Tsaniyah. Dia pengikut bai'at Aqabah pertama dan kedua. Wa syahida
Nah, syahid al-aqabah al-ula wa thaniyah. Kemudian wa kana ya'lamu, ya, dia adalah seorang yang alim, bal huwa min ahli suffah, dan dia salah seorang ahli suffah, maksudnya yang ikut tinggal bersama sahabat yang lain di Masjid Nabawi. Ahli suffah sekarang kalau antum datang ke Raudhah itu ada di bagian pintu 39. Jadi kalau kita masuk Raudhah dari arah antrian yang sekarang kita harus pakai tasrih, maka masuknya dari pintu 39. Nanti kita melewati bagian belakang dulu, rumah Nabi sampingnya, disitulah Ahlus Suffah. Jadi sebelum ke Raudhah dari pintu 39 itu, disitulah diperkirakan dahulu para sahabat tinggal. Jumlah mereka sekitar 73 orang. Semuanya orang-orang yang miskin, dalam arti ya seadanya makan. Di sana ada Abu Hurairah. Di situ juga termasuk Ubadah bin Samit atau juga Abu Walid. Kemudian walamma fatahal muslimun fi Syam, ya, atau walamma fatahal muslimun asy-Syam arsalahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi Umar mengutus beliau ketika Syam ini dibuka, ya, termasuk juga bersama dengan Mu'adz bin Jabal wa Abu Darda, liyu'allimun nas al-Qur'an bisyam, supaya mengajarkan manusia Al-Qur'an di negeri Syam. Kemudian faqama Ubadah fi Filistin wa kana awwalu man tawada al-qadha, dan beliau adalah orang yang pertama menjadi hakim dalam sejarah, dan itu adalah beliau Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa arda, yang dia adalah suaminya Ummu Haram. Ummu Haram bibinya Nabi SAW. Dan Allah menakdirkan dalam Syiar bin A'lam bin Nubala, beliau akhirnya meninggal tufiya fi Palestin, ya, di tahun 34 Hijriyah. Dan dari sini menunjukkan kalau antum lihat di Baqi itu yang jumlah sahabat yang dikubur sekitar 10.000 orang di Baqi al-Gharqad. Sedangkan sahabat jumlahnya lebih dari 10.000. Misalnya ketika Haji Wada 24.000 lebih. Jadi kemana mereka dikuburkan, di mana sisanya? Maka dikuburkan sisanya di selain Madinah. Makanya orang seperti Ubadah bin Samit, dia ternyata meninggalnya di Palestina. Begitu juga dengan beberapa sahabat seperti Abu Ayyub al-Ansari, yang rumahnya digunakan Nabi waktu di Madinah. Dia rumahnya 2 lantai, Nabi di atas, dia di bawah. Juga beliau meninggalnya bukan di Madinah. Dari sini menunjukkan sekalian, bisa jadi kita lahir di tempat, di satu kota atau satu desa, meninggal di situ. Bisa jadi lahirnya di tempat A, meninggalnya di tempat B. Dan ucapan Nabi SAW yang mengatakan Tamannau, siapa yang berangan-angan, berniat, berkeinginan, maka berkeinginlah untuk meninggal di Madinah. Dan ini pun sangat mungkin walaupun orang di sini. Jadi ada seorang jamaah haji yang dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akhirnya akan meninggal di tanah haram. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan meninggal. Akhirnya Allah menakdirkan dia meninggal. Dan sampai hari ini keluarganya kalau ingin ziarah tentu sambil umrah, dan itu adalah meninggal yang baik insyaallah, apalagi setelah dikerjakan ibadah haji. Dan semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Baik, sedikit taklik yang kemarin terlewat. Ucapan kalimatuhu alqaha ila Maryam, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu dari kalimat Allah yang dilempar ke rahimnya Maryam. Tetapi sekali lagi para ulama mengatakan Isa ini bukanlah dia kalimat kun, walakin bi kalimat kun fakana Isa. Isa itu bukan kalimat kun, tapi dengan sebab kalimat kun Isa terjadi. Makanya disebut juga dengan kalimat alqaha ila Maryam,
kalimat Allah yang dilempar ke rahimnya Maryam, karena Allah Ta'ala idza arada syai'an, kalau yang menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, maka fayakun, jadilah apa yang Allah kehendaki. Tapi Isa bukan kalimat kun, walakin bi kalimat kun fakana Isa. Isa itu bukan kalimat kun, tapi dengan kalimat kun Isa itu terjadi. Waqtalafu fi sababi tasmiyat Isa alaihi salam, dan terjadi beda pendapat bahwa Nabi Isa disebut dengan kalimatullah. Ala aqwal, beberapa pendapat. Qila, pendapat pertama, li'anna al-malak jaa, dan ketika malaikat itu datang, mendatangi siapa? Ibunya Nabi Isa, bi kalimatil bisyarah, dengan kalimat busra, membawa kabar gembira. Sebagaimana kita tahu, ketika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat, kemudian dengan berita gembira, setelah Allah Ta'ala menjadikan Maryam ini, kan dia seorang wanita yang suci. Kemudian ucapan Jibril kepada Maryam ketika Maryam bertanya, katanya, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai laki-laki yang asing kalau engkau bertakwa. Qala innama ana rasulur rabbik, apa kata Jibril? Saya adalah utusan Allah, Rabb engkau, li ahaba laki gulaman zakiyya, ingin memberitahukan kabar bahwa engkau akan punya anak, seorang anak yang zaki, yang cerdas, anak yang suci. Wa qila li anna Isa takun bi kalimatullah kun. Pendapat kedua, karena memang Isa terjadi dengan kalimat kun. Bahkan sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya Nabi Isa, dia seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu Allah katakan kepada Adam, jadilah, maka jadilah Adam. Wallahu ta'ala alam. Oleh karena itu, pendapat ini dianggap yang lebih rajih dari pendapat yang pertama. Adapun kalau ada yang bertanya, kenapa Isa disebut Al-Masih, juga Dajjal disebut juga Masihud Dajjal? Sama-sama dengan lafaz yang mirip dengan ini. Fa'amma Masihu Isa, adapun Masihnya Isa atau Isa Al-Masih, karena dia menghapus semua kezaliman di muka bumi dan ditukar dengan keadilan. Jadi nanti akan ada di akhir zaman khilafah Islamiyah ala millat an-nubuwah yang dipegang atau dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam, dan itu menjelang kiamat. Jadi Nabi Isa menghapuskan semua kejelekan, kezaliman, ditutup dengan kebaikan, dan nanti akan ada waktunya. Adapun Masihud Dajjal, li'anna ihda ainaihi mamsuh, karena salah satu dari dua matanya itu hapus. Makanya yang lebih rajih wallahu ta'ala alam, Dajjal itu bukan matanya satu di tengah, itu yang digambarkan Allah, tapi matanya aslinya dua, yang satunya dalam keadaan hapus. Sebentar ikhwan, saya ingin menyamakan persepsi dengan antum. Kalau matanya hitam-hitamnya, satu di kanan, satu di kiri, apa namanya? Hitam-hitam matanya itu, satu di sebelah kanan, pojok kanan, satu pojok kiri. Juling itu ya. Baik, kalau dia memandang kayaknya ke sebelah sini tapi ngelihatnya sebelah sini, apa namanya? Itu juling. Kalau yang tadi apa? Baik, kalau picek, antum memahaminya apa? Picek bukan buta. Picek itu buta satu ya. Ini kadang-kadang kalau mustalahnya beda. Saya pernah menyampaikan, kemudian ternyata yang difahami kita dengan dia lain.
Baik. Intinya Allah Ta'ala ihda ainaihi mamsuha. Salah satu dari kedua matanya itu hapus. Sebagian menyebutkan mata yang kanan yang hapus, jadi tinggal yang kiri. Tapi Allah Ta'ala, kalau juga ada penjelasan yang lain mungkin ya, ada penjelasan yang lain yang lebih sahih. Tapi intinya untuk Nabi Isa alaihi salam, kata Ibnu Taimiyah, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dia adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dilempar ke rahimnya Maryam. Makanya coba lihat, wa ruhum minhu, dan ruh milik Allah. Maksudnya ruh Nabi Isa sama seperti ruhnya kita yang itu milik Allah. Saya dan antum ruhnya milik siapa? Milik Allah. Mana dalilnya milik Allah? Idza aradallahu, apabila Allah Ta'ala, ya, inna ruha idza qubid, ruh kalau dicabut, siapa yang nyabut? Malakul maut, atas perintah Allah Ta'ala. Karena ruh bukan milik kita. Ruh ini milik Allah yang dititipkan ke dalam jasad kita. Idza qubida, apabila dicabut, tapi al basar, diikuti oleh pandangan kedua mata. Jadi waruh minhu aydan ukhtulifa fi ma'naha ala aqwalin ashhar wa qawlan qila li annahu subhanahu wa ta'ala, ya. Dan yang pertama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh min ghairi wasitah, tidak ada perantara. Jadi Allah ciptakan ruh langsung. Thaniyan li'annahu ruh makhluqatun min indillah kasairil arwah. Yang kedua karena memang ruh ini makhluk sebagaimana makhluk yang lain. Allah ciptakan ruh, Allah ciptakan juga yang lain. Maka dari itu, waktu kita di alam ruh, semua kita ada di alam ruh. Jadi ada orang-orang yang ruhnya sudah sampai di janin bahkan sudah di dunia kemudian sudah meninggal. Ada orang yang dahulu ketika di alam ruh, dan hari ini orang yang masih hidup, contohnya kita orangnya. Dan ada orang-orang yang di alam ruh yang sekarang belum lahir, dan nanti mungkin ada di tahun-tahun entah kapan setelah kita meninggal. Lidzalika, oleh karena itu sekalian, dijelaskan juga di hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan lewat lisan nabinya tentang hadis ini, coba kita lihat sedikit penjelasannya. Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi, dan dalam ayat yang lain wa ibnu ammatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyah syaa. Di riwayat yang ini beda sedikit dengan di atas. Siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak menyekutukan Dia dan menyendirikan Allah saja, itu yang pertama. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, meyakini bahwa Muhammad ibnu Abdullah hamba dan rasul Allah. Kemudian meyakini bahwasanya Isa Abdullah, bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan dia adalah anak dari ibunya. Karena memang Maryam tidak ada suami, dia anak dari ibunya. Makanya semua yang tidak ada suaminya nasabnya ke ibunya, Isa bin Maryam, karena tidak ada suaminya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan Nabi Isa adalah kalimat Allah yang dilempar ke rahimnya Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Ini dia, ruh milik Allah. Maksudnya bukan ruh bagian ruhnya Allah. Disinilah kebanyakan dan semuanya keyakinan dalam agama Nasrani bahwa ruh Nabi Isa adalah bagian dari ruhnya Allah Ta'ala, dalam arti bukan miliknya dia sebagaimana kita. Sehingga Nabi Isa adalah bagian dari Roh Kudus atau ilah, atau yang mungkin disebut dengan kalau di kita kan Allah Ta'ala. Jadilah ats-tsalitsatu tsalatsa, Nabi Isa dalam keyakinan mereka adalah Tuhan yang ketiga dari yang tiga. Sebagian dilema untuk menjelaskan mereka juga bingung, tapi biasanya pakai perumpamaan. Seorang wanita di luar rumah mungkin jadi karyawan, dalam rumah menjadi
ibu rumah tangga. Kemudian ketika dia begini begitu sebagai profesi yang lain. Begitulah katanya tentang teori ketuhanan. Jadi tidak bisa. Yang betul Nabi Isa bukanlah Allah Ta'ala, dan Maryam bukan juga istrinya Allah. Wa subhanallah amma yaqulun. Kalau kita bingung tentang Isa, kenapa ada sementara bapaknya nggak ada? Nabi Adam lebih bingung lagi. Tak ada ayah, nggak ada ibunya. Kenapa kita bingung dengan yang satu ini? Dan Allah Ta'ala sangat mudah sekiranya menetapkan atau menakdirkan seorang tanpa ada orang tuanya. Bahkan onta Nabi Saleh keluar dari batu itu tidak ada induknya. Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih Ismail, bukankah digantikan oleh Allah dengan kambing yang besar? Kambingnya datang dari mana ya, Pak? Tak ada penjelasan. Lalu induknya kambing ini ada tidak? Wallahu a'lam. Kenapa Nabi Ibrahim tidak merasakan bahwa yang dipegang itu kambing bukan Ismail? Wallahu a'lam. Jadi banyak hal yang kita dalam keadaan perlu memahami dengan baik. Kemudian bagian yang di ujung tadi, wa anal jannata haq, dan sungguhnya surga adalah benar dan neraka juga benar. Ini menunjukkan bahwa setiap kita harus yakin bahwa surga dan neraka sudah ada. Dan bukan hanya dalam keyakinan lisan. Kalau memang kita yakin surga itu ada, seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau seorang yakin neraka itu ada, mestinya dia menjauhkan dari maksiat. Orang yang rajin bermaksiat atau tidak dia berbuat ketaatan, berarti keyakinan tentang surga nerakanya mungkin naik turun. Seperti kita juga itu yang kita alami. Kalau saat Ramadan kayaknya kita dekat dengan Allah. Kalau pas kita ngaji, tapi begitu kita pulang, begitu kita lupa lagi. Jadi kalau misalnya ada seseorang dia meyakini surga itu benar, berarti kan dia bukan orang yang ragu, atau bukan dia orang yang mengingkari. Sebagaimana hampir semua manusia aslinya fitrahnya meyakini, kecuali yang udah rusak fitrahnya, bahwa akhirat itu ada. Artinya banyak kezaliman di dunia tidak mungkin dibiarkan. Jadi keberadaan akhirat itu wajib. Sehingga orang yang mengatakan setelah kita mati selesai, gak ada apa-apa, mereka mengingkari fitrahnya. Nah, kemudian disebutkan di sini, kalau ada orang meyakini dengan 5 persaksian ini, adkhalahullahu al-jannata ala ma kana min amalin, maka dia akan masuk ke dalam surga, ya, bagaimanapun juga amalannya. Dalam riwayat yang lain, bi ayyi amalin, kayak apapun juga amalannya pasti masuk surga orang tadi. Siapa mereka? Orang yang meyakini tidak ada ilah kecuali Allah, yang meyakini Nabi Muhammad SAW hamba Rasulullah, meyakini Nabi Isa adalah hamba Rasulullah dan kalimat Allah yang dilemparkan ke rahimnya Maryam. Lalu yang keempat, meyakini surga itu benar dan sekarang pun sudah ada. Lalu meyakini yang kelimanya, meyakini neraka itu benar dan sekarang pun sudah ada. Kenapa di akhir hadis ini dikatakan dia akan masuk ke dalam surga bagaimanapun juga amalannya? Iya, karena orang yang punya keyakinan 5 ini pasti dia seorang mukmin dan dia pasti menjadi orang yang taat. Kenapa? Keyakinan ini bagaimana tidak ya? Coba lihat yang pertama, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dikeluarkan dari sini 2 kelompok ya. Pertama orang musyrik dan kedua orang mulhid. Jadi kalau kita mengatakan poin pertama, kita tuh menyatakan saya bukan musyrik, saya juga bukan mulhid, tapi saya seorang pengikut ya, Sunni, atau dia di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, tidak syirik, tidak juga ateis. Makanya la ilaha illallah kalau dipotong di tengah, seorang mengatakan la ilaha, maka dia jadilah orang yang tidak punya keyakinan bahwa Allah itu ada. Dia bilang Allah tidak ada. Kalimat illallah setelah dibaca sebelumnya la ilaha illallah adalah isbat. Maka orang-orang yang dalam keadaan mengingkari adanya Allah,
maka mereka bukan golongan yang selamat. Begitu juga orang yang mengatakan Allahu ilah, Allah adalah ilah, wallata wal uzza wal manat alihah. Ini pun keyakinan yang syirik. Jadi yang benar adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dia hanya Allah saja yang diibadahi. Jadi dari hadis pertama ini apa? Dua kelompok yang dikeluarkan, ateis dan orang-orang musyrik. Dan pertemuan yang paling sudah bahas, tidak akan masuk surga kalau meninggal dalam keadaan musyrik. Makanya ada pembahasan dalam tauhidul ibadah tentang masalah jimat atau tamaim. Apa kata Nabi? Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang dia menggantungkan tamimah, ya, maka fala atamallahu alaihi. Dalam hadis yang lain, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan. Innar ruqa wat tamaim wat tiwlah syirkun. Sesungguhnya ruqa ini ruqyah yang diambil bukan dari Al-Quran. Ya, misalnya seorang ruqyah itu jampe, ada apa? Sim salabim, ada beragam ini, atau misalnya pakai raja sejenis itu, maka dia dilarang. Termasuk juga ya, tamaim atau tamimah, dia adalah jimat. Apakah dalam bentuk gelang atau juga dalam bentuk cincin, atau seperti wahina, seorang laki-laki pakai gelang di lengannya. Kata Nabi, ma hadhihi wahina, ini adalah wahina. Kata Nabi, inzi'ha, lepaskan. Fa in mitta wa mutta wa anta ada dzalik ma ablahta abadan. Kalau engkau meninggal dalam keadaan engkau masih pakai yang begitu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Karena dia menganggap ada kekuatan bisa melepaskan madarat dan mendatangkan manfaat. Ini yang enggak boleh. Termasuk ikhwan, tiulah atau tiwalah, boleh dua-duanya. Dia adalah menjadikan orang lain senang dadakan, atau di kita diistilahkan dengan pelet. Ini juga bagian dari kesyirikan. Jadi tidak boleh, hukumnya haram. Sekarang bagaimana kalau kita menggantungkan sesuatu, misalnya seperti di leher, atau di leher binatang, atau di leher anak kita, sesuatu yang dianggap ada jimat kekuatan yang lain, ini pun sama. Kalau bisa dihindar. Bagaimana kalau isinya adalah ayat Al-Quran yang sengaja digantung supaya apa? Supaya mobilnya tidak tertabrak dan yang lain. Ini pun kalau bisa dihindar. Bagaimana kalau tujuannya supaya kita ingat? Dituliskan satu ayat. Kalau tujuannya mengingatkan kita, nggak ada masalah. Cuma maksudnya hati ini kadang tidak aman. Ketika sengaja di mobilnya selalu disimpan di dashboard mushaf Al-Quran dengan keyakinan apa? Kalau ada mushafnya, supaya mobil tidak tabrakan. Oke, seperti ini ya sekalian. Kalau mungkin bisa dihindar, kita megang mushaf atau diletakkan mushaf untuk dibaca, bukan dijadikan semacam jimat atau dikasih tulisan Arab ya di kacanya, kaca belakang dan yang lain, dengan tujuan supaya tidak tabrak dari belakang. Kita mencukupkan kepada Allah, kita berdoa dan memohon pertolongannya, dan bukan bertawakal, walaupun ini dari Al-Quran. Seperti orang yang memakai Asmaul Husna untuk dijadikan jimat, itu pun ada. Jadi usahakan jangan. Baik, disebutkan katanya iftaran nasara 'ala Allahil kadhiba, telah keliru memahami tentang hal ini dari kalangan Nasrani. Wadda'u anna lahu waladan, mereka meyakini bahwa Allah memiliki anak, dan ini salah. Wa subhanallah amma yaqulun. Dan langit bergoncang keras, hampir pecah ketika ada seorang mengatakan Allah punya anak. Wa huwa min akbahi ma qila fi haqqihi subhanahu. Dan ini adalah pendapat yang paling buruk tentang Allah Ta'ala, mengatakan bahwa Allah punya anak.
Resikonya apa ya? Kalau Allah punya anak, berarti Allah punya istri. Iya apa enggak? Dan itu konsekuensi yang dua-duanya salah. Walidzalika fa innal imana la yastaqimu li ahadin hatta yuqirra biwahdaniyatillah. Makanya tauhid ini tidak bisa tegak kecuali dia meyakini Allah menyendiri dan Allah tidak ada ayah, nggak ada ibu, tidak beranak, tidak diperanakan. Allah tidak beristri dan semuanya dinafikan. Wa annahu munazzahun an kulli naqsin wa aibin, dan Allah disucikan dari semua kekurangan dan aib. Fahuwal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah tempat bergantung yang tidak lam yalid, tidak dilahirkan, wa lam yulad, dan dia dalam keadaan istilahnya tidak punya anak dan juga tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala dia wahdaniyah. Jadi tidak punya ayah dan juga tidak punya anak, karena dia bukan seorang ayah dan juga bukan seorang anak. Lam yalid wa lam yulad. Wa fi hadzal hadits ta'ridun bin nasara fi iddi'aihim 'ala Allahil walad. Hadis ini sebagai bantahan kepada orang Nasrani bahwa Allah menurut anggapan mereka memiliki anak, walaupun bahasanya tidak belak-belakan dan yakin. Sehingga dikatakan at-tsalits tsalasa, Tuhan yang ketiga dari yang tiga, Nabi Isa ini atau Yesus. Sementara dalam keyakinan Islam itu dia adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna sallallahu alaihi wasallam akhbara anna man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fa aqarra bi qalbihi wa lisanihi, dan siapa yang meyakini bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, diyakini dengan hatinya dan dengan lisannya, kemudian wa alla ma'budu bihaqqin illallah, dan dia meyakini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian wala nidaa wala syarikalah, tak ada serikat, tak ada tandingan bagi Allah, wa syahida anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh arsalallahu azza wa jalla mubashshira wa nadhira wa khatama bihi nubuwwat wa risalah. Keyakinan yang harus dipegang juga di hadis ini bahwa Nabi SAW dia adalah hamba dan Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau adalah orang yang membawa risalah, diperintahkan Allah untuk membawa risalah kepada kita. Mubasysyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa khatama bihi nubuwwata wa risalah, dan dengan diutusnya beliau ditutupnya risalah kenabian dan kerasulan, karena beliau orang yang terakhir. Wa syahida anna Nabi Allah Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min laisa bi ilahin wala ibna ilah. Isa itu salah seorang dari Rasul-Rasul Allah. Dia bukan anaknya Allah dan dia juga bukan ilah. Nabi Isa bukan ilah, dia juga bukan anaknya Allah Ta'ala. Ilah sembahan artinya. Tapi dia adalah kaikhwanihil anbiya. Nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah kawannya atau saudaranya. Kemudian disebutkan bahwasanya wakila inna hadza isyaratun ila anna hujjatullahi ala ibadih, ya, dan ini sebagai hujah Allah atas hambanya, karena memang ada sebagian orang yang dia dalam keadaan meyakini Nabi Isa alaihissalam itu kemudian dengan keyakinan yang salah, tidak mau meyakini Nabi Isa adalah hamba dan Rasul Allah, tapi mereka mengangkat sesuatu yang lebih sampai kemudian disembah. Jadi kadang ini yang terjadi, seseorang akhirnya menyembah, dan kalau orang ini ridho yang disembah, jadilah dia tauhid. Dan definisinya ma ubida min dunillah wa huwa ya'lam. Siapa yang
atau apa-apa yang disembah selain Allah dan dia ridha, maka itu kategorinya adalah taghut. Wa kadza aqarra man amana aqarra wa amana bi anna al-jannata haqqun wan nar haqqun mu'taqida. Seorang di antara kita harus meyakini bahwa surga itu benar dan neraka itu benar dengan satu keyakinan yang kokoh. Wujudahuma, keduanya sudah ada sekarang. Jadi surga neraka itu sekarang sudah ada. Surga dan neraka yang dihabarkan dalam Quran sekarang sudah ada. Apakah dari sekarang? Tidak. Dari sebelum sekarang. Surga yang dijanjikan Allah kepada kita adalah surga yang Nabi Adam dulu pernah masuk di dalamnya. Dan dari situ Nabi Adam dikeluarkan. Mulai kita ada yang mikir, kalau begitu siapa penghuninya sekarang? Dan apakah surganya tidak rusak kalau penghuninya tidak ada kemudian? Dan yang ketiga, kalau gitu mubazir surganya. Pikiran-pikiran kayak gini adalah satu kesalahan. Sama dengan orang mikir apa yang dikerjakan Jibril setelah Nabi wafat, padahal dia tugasnya apa? Mengirimkan wahyu. Berarti sudah selesai. Lalu apa yang dia lakukan? Atau malaikat yang meniup sangkakala, kan belum ditiup sampai sekarang. Ini apa tugas dia sampai hari ini? Dengan kata lain, kayaknya dia nganggur. Itu pikiran kita, ya kan? Sama dengan gini, bidadari di surga apakah sudah ada? Jawabannya kalau dikatakan uiddat lil muttaqin, kami persiapkan untuk orang yang bertakwa, itu maknanya sudah ada. Dan tafsir menyebutkan iya sudah ada. Makanya dulu ada kisah mimpinya seorang yang saleh di zaman dahulu, nama dia adalah Sa'id. Dia bermimpi ada di surga ma'wa. Jadi dalam mimpinya dia dari danau perangan. Saya ini ikut perang. Waktu perang, zaman dulu kalau perang cuma siang aja, malamnya tidak. Pasukan ini semua istirahat. Maka apa Said tertidur. Ketika tertidur dia loncat dari kaget begitu. Maka temannya bertanya, apa wahai Said yang terjadi? Apa yang kau lihat tadi? Akhirnya tetap dia tidak mau ceritakan. Sampai akhirnya didesak dan diceritakan. Katanya dalam mimpiku aku dibawa 2 orang naik ke tempat yang sangat tinggi. Kemudian fadukhiltu ilal jannah. Aku dimasukkan ke dalam satu kebun yang sangat indah. Lalu aku dimasukkan ke satu rumah yang sangat luar biasa indah. Lalu dimasukkan ke dalam satu kamar. Yang di kamar ini didapatkan ada seorang wanita yang duduk di atas ranjang yang sangat indah. Lalu yang membawaku mereka pergi. Kemudian kata wanita ini, ahlan wa sahlan, ya, assalamualaikum ya Sa'id. Begitu kalimatnya kurang lebih. Faqala Sa'id, man anti? Siapa engkau? Berkata wanita ini, ana zaujatuka khalidah. Saya adalah istrimu yang kekal. Faqala Sa'id, katanya, di mana saya? Kata wanita ini, anta fi jannatil ma'wa. Engkau di surga ma'wa. Kemudian kata wanita ini, lakin laisa al'an, tapi bukan sekarang. La budda an tarji'a ila dunya, engkau harus balik ke dunia. Kata Sa'id, ma uridu ruju', saya tidak mau pulang ke dunia. Lalu wanita ini mengatakan, la budda min, engkau harus pulang ke dunia, walakin satuftir ma'ana ba'da 3 ayyam. Tapi engkau akan berbuka bersama kami di sini, yang berbuka puasa setelah 3 hari. Dan itu terjadi. Akhirnya wanita ini bangkit dari duduknya. Maka bangunlah Sa'id dengan kaget. Maka temannya yang tadi bertanya, apa gerangan? Itulah ceritanya. Cuman kata Sa'id, uktum amri, tolong jangan ceritakan ke siapa-siapa cerita mimpiku ini. Loh, kita dari mana taunya? Karena dia mengatakan selama aku masih hidup. Dan hari ketiga betul dia meninggal dalam peperangan tersebut. Di lehernya tertancap sebuah panah. Dan sebelum wafat, kata komandannya, hani adalah kayak Sa'id, ya,
bagi engkau wahai Sa'id, sesungguhnya Allah telah menerima sa'yuka, usahamu, dan dia menjadi seorang yang syahid. Dan pas itu meninggalnya sebelum maghrib dan dia sedang puasa, karena waktu perang dia puasa terus. Dan betul bahwa dia berbuka puasa dengan bidadari di surga ma'wa, seperti apa yang dia mimpikan sebelumnya. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan, ya kita hanya dapat kabar, yang tahu hanya Allah hakikatnya. Tapi bisa jadi kejadian tadi adalah kejadian betulan, yang itu adalah firasat bagi seorang mukmin, atau Allah kabarkan sebagai busyra, ya, kabar gembira bagi seorang mukmin. Walaupun seperti kita ini kan belum jelas bagaimana dengan hidup kita nanti di akhir. Saya ingin mengingatkan saya dan antum agar kita istiqamah di atas jalan Allah, pegang akidah dengan kuat. Jangan kita buang akidah ini, apalagi ditukar dengan sesuatu yang sangat murah. Sekiranya kita disuruh memilih, maka kita akan memilih keselamatan di akhir. Adapun di dunia semuanya serba fana, kendaraan, rumah, semuanya nanti akan sirna dan kita tinggalkan. Sementara kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa nafa'na bi hadza al-qadar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.